dimanapun saat ini Anda sedang berada, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam Renungan Harian Kristen bersama Wong GKJW. Malam hari ini atau saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Perjanjian Baru, yaitu Matius 17 ayat 1 sampai dengan 9. Kita akan belajar bersama-sama mendengarkan, menghayati firman Tuhan sekali lagi yang terdapat di dalam Perjanjian Baru, yaitu dari Injil Matius 17 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Sebelum kita belajar bersama dan dengarkan bersama, hayati bersama, terlebih dulu mari kita berdoa, minta tuntunan, pimpinan dari Tuhan, agar apa yang kita dengarkan, kita renungkan bersama, boleh menjadi berkat buat kita bersama. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam tahta kerajaan surga, pada saat ini kami bersama-sama dengan sahabat-sahabat Wong GKJW sujud kembali kepadamu. Bersama-sama kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas pertolongan-Mu, tuntunan-Mu yang senantiasa sudah kami rasakan di dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Dan saat ini boleh kami perkenankan mendengarkan sebagian dari sabda-Mu. Oleh karena itu Tuhan, bukalah pintu hati kami, beri kesempatan kami suatu kebijaksanaan, berikan kepada kami pengertian hikmat-Mu yang luar biasa, agar kami mampu menghayati firman-Mu, mampu mendengarkan firman-Mu, mampu merenungkan firman-Mu, bahkan mampu melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa hari ini. Amin. Sahabat Wong GKJW yang tercinta, dimanapun saat ini sedang berada, saya ulangi bacaan kita pada saat ini terambil dari Perjanjian Baru, yaitu dari Matius 17 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Saya ulangi, Matius 17 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Saya baca untuk kita semua, demikian bunyinya. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan jubahnya menjadi putih berkilauan. Tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, sungguh baik kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara ia berkata-kata, tiba-tiba awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anakku yang terkasih. Kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu sujudlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mereka menengadah, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus memberi perintah kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Berbahagialah bagi kita semua yang telah mendengarkan firman Tuhan, yang bahkan memberlakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, perenungan kita pada saat ini kami beri tema, dengarkanlah dia. Sekali lagi temanya, dengarkanlah dia. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada suatu ketika Yesus mengajak para muridnya, di antaranya yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, pergi ke atas gunung yang cukup tinggi. Mereka bertiga, berempat dengan Yesus naik ke atas gunung, berjalan ke atas gunung.
Sesampainya di sana, terjadilah suatu mujizat. Yesus dimuliakan di sana. Yesus membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Yesus membuktikan dirinya bahwa dia bukan sekedar nabi, akan tapi dia adalah Allah yang sebenarnya. Tiba-tiba mereka melihat Yesus berubah. Wajahnya menjadi bersinar. Bajunya menjadi putih berkilauan. Suatu keajaiban yang tidak pernah dilihat oleh para muridnya saat itu. Sehingga Petrus, Yakobus, dan Yohanes melihat keajaiban itu, melihat Yesus yang berubah ketika itu, mereka menjadi sangat kagum dan terheran-heran. Dan mereka mengalami suatu kegembiraan yang luar biasa. Hati mereka merasa senang, nyaman, dan damai. Sehingga ketika melihat hal yang seperti itu, mereka berkata kepada Yesus, Yesus, izinkan kubuatkan 3 kemah. Karena mereka di sana juga melihat Musa dan Elia sedang berbincang dan bercakap-cakap dengan Yesus. Oleh karena itu, para murid berkata, Yesus, izinkan kami mendirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Setelah dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang terjadi? Apakah Yesus menjawab pertanyaan mereka atau permintaan mereka? Permintaan belum terjawab, tiba-tiba mereka diliputi oleh awan. Diliputi awan dan dibarengi dengan suara yang cukup nyaring. Inilah anakku yang terkasih. Kepadanya aku berkenan, dan dengarkanlah dia. Ini adalah pesan yang terdapat di dalam bacaan kita pada saat ini. Ini pesan yang sangat mulia yang ditujukan kepada para muridnya dan terutama dan juga kepada siapapun pengikut Yesus. Inilah anak yang kukasihi, dan dengarkanlah dia. Luar biasa. Ketika para murid itu mendengar hal yang seperti itu, mereka bersujud, merasa ketakutan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang bagaimana dengan kita? Petrus, Yakobus, dan Yohanes mendapatkan perintah langsung dari Allah melalui suara yang dia dengar di atas gunung. Allah mengatakan kepada mereka bahwa inilah Yesus, inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia. Sekarang yang menjadi pertanyaan saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mengaku sebagai anak-anak Allah, kalau kita mengaku dan percaya kepada Yesus sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang yang mengaku dirinya Kristiani, tentu yakin percaya kepada Yesus. Akan tetapi sudahkah kita mendengarkan suara Yesus seperti yang diberitakan oleh Allah Bapa? Inilah anak yang kukasihi, dan dengarkanlah dia. Apakah kita sudah mendengarkan Yesus? Mendengarkan Yesus berarti taat kepada Yesus. Mendengarkan Yesus berarti taat akan perintah Yesus. Mendengarkan Yesus berarti jiwanya penuh kasih setia satu dengan yang lain. Mendengarkan Yesus berarti tutur katanya manis dan enak didengar, bukan menimbulkan gaduh. Karena Yesus cinta damai. Siapapun yang cinta damai berarti mereka telah mendengarkan Yesus. Siapapun yang cinta kerjasama dengan baik, bahwa mereka adalah orang yang telah mendengarkan Yesus. Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Sudahkah kita mendengarkan Yesus? Sudahkah kita satu dengan yang lain saling menghargai, saling mengasihi, saling bisa menjaga harkat dan martabat sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan? Saling bisa berbicara manis, elegan, satu dengan yang lain, tidak senantiasa menfitnah satu dengan yang lain. Ini yang menjadi pertanyaan besar di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, rasanya memang enak
Bangga kita menjadi anak-anak Allah, bangga kita menjadi pengikut Kristus. Lebih bangga lagi kalau kita bisa melakukan segala perintah Yesus, mendengarkan setiap apa yang dikatakan Yesus. Bukankah Yesus mengatakan, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri? Sudahkah kita melakukan itu? Yesus juga mengatakan, belajarlah kepadaku karena aku ini adalah lemah lembut. Sudahkah kita berlemah lembut? Firman Tuhan kali ini adalah menegur kepada kita semua, mengingatkan kepada kita semua pada Allah Bapa yang di surga telah memerintahkan langsung. Dengarkanlah Dia, dengarkanlah Yesus, karena Dia adalah anak yang terkasih, karena Dia adalah anak yang kasih dan kepadanya aku berkenan, bukan kepada yang lain. Saudaraku yang tercinta dimanapun saat ini sedang berada, Yesus Kristus bukan sekedar seorang nabi. Yesus Kristus tidak hanya perlu kita kagumi. Percuma kita hanya kagum kepada Yesus, akan tetapi tidak pernah mendengarkan suaranya. Percuma kita hormat kepada Yesus, akan tetapi kita tidak mendengarkan segala perintah dan melakukannya. Yesus tidak perlu dikagumi, akan tetapi perlu kita dengarkan setiap katanya, perlu kita lakukan apa yang diperintahkannya. Kalau kita sudah mendengarkan Yesus dan melakukan segala perintahnya, sungguh indah kehidupan di dunia ini. Sungguh indah persahabatan kita satu dengan yang lain. Sungguh tentram kehidupan kita berorganisasi, berjemaat. Kita bisa saling menghargai satu dengan yang lain. Kita bisa memutuskan segala sesuatu penuh dengan kasih, bukan saling menjatuhkan. Karena Yesus tidak mengajarkan agar kita menjatuhkan satu dengan yang lain, akan tetapi Yesus mengajarkan, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama belajar kepada Yesus. Karena di dalam Yesus ada kasih sayang, ada pengampunan. Oleh karena itu mari kita dengarkan apa yang dikatakan Yesus dan diperintahkan Yesus, agar kita mampu menjadi murid Yesus yang terbaik. Agar kita mampu menjadi murid Yesus di zaman-zaman sekarang ini. Agar kita juga mampu dan boleh menjadi jalan berkat bagi orang lain. Agar setiap tutur kata kita bisa mendatangkan kedamaian, bisa mendatangkan kerukunan, bisa mendatangkan kesejahteraan satu dengan yang lain. Mari kita mulai dari diri kita, agar berkat juga boleh dinikmati oleh orang lain. Sekali lagi, Yesus tidak perlu kita kagumi, akan tapi Yesus perlu kita dengarkan setiap tutur kata dan kita lakukan setiap perintahnya. Itu adalah perintah Allah Bapa yang di surga. Inilah anakku yang kukasihi dan kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah Dia. Sekali lagi saudaraku dikasihi Tuhan, dengarkanlah Dia. Amin.